Pemerintah menetapkan rekayasa lalu lintas nasional Lebaran 2026 melalui penetapan sistem one way, kontraflow, ganjil genap, serta pembatasan operasional angkutan barang. Skema ini berlaku di ruas tol dan non-tol strategis yang diproyeksikan mengalami lonjakan volume kendaraan selama arus mudik 2026 dan arus balik Lebaran 2026. Untuk arus mudik, sistem satu arah berlaku pada ruas jalan tol Jakarta Cikampek, kilometer 70 sampai dengan Semarang Solo kilometer 421, mulai Selasa 17 Maret 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat, hingga Jumat 20 Maret 2026 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sementara arus balik, sistem satu arah Jakarta diberlakukan pada ruas Semarang Solo kilometer 421 sampai dengan Jakarta Cikampek kilometer 70 mulai Senin 23 Maret pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga Minggu 29 Maret pukul 24 waktu Indonesia Barat. Skema ini difokuskan untuk meningkatkan kapasitas jalur utama Trans Jawa pada periode prediksi puncak arus mudik dan jadwal arus balik Lebaran. Sistem kontraflow pada arus mudik berlaku di tol Jakarta Cikampek kilometer 47 Karawang Barat sampai dengan kilometer 70 Cikampek. Periode 1 pada Selasa 17 Maret pukul 14 sampai dengan Jumat 20 Maret pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk periode 2 yaitu Sabtu 21 Maret 2026 pukul 12 hingga 20 waktu Indonesia Barat, Minggu 22 Maret 2026 pukul 9 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. Untuk arus balik berlaku di tol Jakarta Cikampek kilometer 70 sampai dengan kilometer 47, yaitu Senin 23 Maret 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat, Minggu 29 Maret 2026 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya tol Jagorawi kilometer 21 Gunung Putri sampai dengan kilometer 8 Cipayung, Selasa 24 Maret 2026 pukul 14 sampai dengan 19 waktu Indonesia Barat, dan Minggu 29 Maret 2026 pukul 14 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kontraflow dilakukan secara situasional berdasarkan pantauan lalu lintas mudik di lapangan. Selanjutnya sistem ganjil genap pada arus mudik berlaku pada tol Jakarta Cikampek kilometer 47 sampai dengan Semarang Batang kilometer 414 dan juga tol Tangerang Merak kilometer 31 sampai dengan kilometer 98. Periode Selasa 17 Maret 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat sampai dengan Jumat 20 Maret 2026 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya untuk arus balik berlaku pada Semarang Batang kilometer 414 sampai dengan Jakarta Cikampek kilometer 47, tol Tangerang Merak kilometer 98 sampai kilometer 31. Polda Metro Jaya sendiri akan mengerahkan 6.800 personel gabungan untuk pengamanan mudik 2026. Lantas, apa saja strategi Korps Lalu Lintas Polri dalam menjamin kelancaran arus mudik tahun ini? Berikut ulasan lengkapnya. Kami akan melakukan putusan one way sepenggal tahap pertama di lokasi one way nasional. Dalam operasi ketupat ini operasi kemanusiaan, yang paling terpenting keselamatan. Betul. Kami ada himbauan agar ada ganjil genap. Lantas menerima semua kritik, karena kritik ini bagian kepada kita untuk naik kelas. Ya, pergerakan 3,5 juta kendaraan harus dipastikan aman, karena ini bukan sekedar perjalanan, tapi ini adalah upaya untuk memastikan yang namanya kerohanian,
yang namanya kekerabatan, kekeluargaan, ini mesti dijalankan. Operasi kemanusiaan, operasi mudik yang harus diamankan oleh petugas kepolisian. Itu yang akan kita bahas hari ini. Saya sudah bersama dengan Inspektur Jenderal Polisi Agus Suryo Nugroho, Kakor Lantas Polri. Terima kasih Pak Kakor Lantas sudah menerima kami. Salam presisi. Salam presisi Pak Kakor Lantas. Hari ini kita melihat bagaimana upaya penyiagaan terus dilakukan. Kita mengenal dengan istilah operasi ketupat. Ini dianggap sudah biasa, tapi tentu ada ancaman di depan mata. Andai kata ini semua tidak direncanakan, upaya mitigasi, upaya penguraian dan lain sebagainya. Sudah siap semuanya, Jenderal ya? Agenda besar operasi ketupat memang ini tahunan. Ya. Tetapi kita harus menyiapkan semaksimal mungkin. Dengan kata kunci harus kolaborasi dengan stakeholder dan berangkat daripada analisa dan evaluasi. Kami meyakinkan bahwa suksesi operasi ketupat 2025 harus kita bawa ke 2026. Dan bahkan bila perlu kita harus optimis, harus lebih bagus. Biarpun arus puncak dan proyeksi kendaraan yang bergerak lebih tinggi di Getol, tetapi apapun itu negara harus siap. Tahun ini lebih tinggi, Jenderal. Kalau pergerakan kendaraan yang meninggalkan tol yang menuju ke Trans Jawa Ya. dan menuju ke Trans Sumatera yang melalui tol itu ada peningkatan hampir sekitar 2%. 2%. Jadi 3,5 juta Oke. yang tentunya harus kita kelola pada saat nanti bangkitan arus dan puncak arus terjadi. Oke, dimulai tanggal 13 ya, Jen? Operasi ketupat dimulai tanggal 13, nanti tanggal 12 ada gelar pasukan, anggota langsung insert. Ya. Untuk diketahui bahwa operasi ketupat itu bukan hanya operasi di bidang lalu lintas, bukan hanya arus mudik dan arus balik, itu harus kita amankan udah pasti. Oke. Tetapi Polri hadir untuk memastikan situasi kondusif di bidang kriminalitas atau Harkamtipmas lancar tertib di bidang lalu lintas. Jadi semuanya harus kita jaga. Oke, semuanya harus dijaga, semuanya harus disiapkan matang-matang. Ya, ini kan agenda tahunan tentu, Jenderal, tapi apa yang berbeda yang dirasa penting untuk menjadi perhatian? Ada 5 klaster harus kita amankan. Yang pertama jalan tol dengan segala dinamikanya. Ada rest area, gate tol, ada bottleneck, jalan arteri, jalan nasional. Se-Republik Indonesia itu menjadi fokus untuk kita amankan. Para Kapolda, para Dirantas sudah survei bagaimana tata cara manajemen lalu lintas yang disiapkan. Yang ketiga adalah penyeberangan pelabuhan. Sistem dan manajemen sudah terkoneksi dan sudah terkonfirmasi secara stakeholder. Yang keempat termasuk bandara, stasiun, terminal, tempat-tempat ibadah, masjid sudah kita identifikasi, tempat-tempat untuk kegiatan sholat id sudah kita amankan, dan yang terakhir adalah wisata. Itu juga bagian daripada sasaran operasi dan sudah kita siapkan dengan adanya pos PAM, pos pelayanan, termasuk pengerahan personil. Wah, luar biasa. Berapa perkiraan personel yang akan diterjunkan? Ribuan personil, ada dari TNI, Polri, stakeholder berada di pos-pos dan travel spot, termasuk titik spot-spot yang tentu harus kita amankan. Oke, selain upaya kebijakan kan dilakukan, Jenderal. Tapi kami mendengarkan bahwa kelihatannya skema tahun lalu akan dijalankan tahun ini juga, Jenderal. Ketika one way jalan nasional itu akan diberlakukan kembali. One way itu ada 3 kategori ya. One way nasional boleh hanya terjadi di jalan tol. Oke. Dari kilometer 70 sampai kilometer 414 Jawa Tengah. One way lokal itu bisa di jalan arteri, bisa juga di jalan tol, tetapi di luar 70 sampai 414. Nanti tidak hanya bekerja secara insting, kita bekerja dengan teknologi. Jadi traffic counting menentukan cara bertindak kita, update flow-nya berapa. Update flow-nya akan menjadi tolok ukur untuk dijadikannya satu kebijakan. Betul. Karena ketika terjadi bangkitan arus, perlambatan misalnya. Bangkitan. Terjadi perlambatan, ada bottleneck. Sehingga di jalan tol kita harus lakukan eksekusi dengan parameter-parameter yang sudah kita diskusikan dengan stakeholder dan dengan teknologi drone patrol presisi. Itu ada ETL-nya, ada pemantauannya. Jadi parameter 1 jam
di kilometer 47 radar dari Jasa Marga itu sudah berturut-turut 5.500. Kami harus eksekusi kontraflow lajur 1. Bila ada bangkitan lagi 6.400 per jam berturut-turut, kita harus membuat kontraflow lajur 2. Karena kapasitas yang akan menuju ke Trans Jawa, termasuk yang ke Trans Sumatera, itu adalah tinggi. Kalau sudah 2 kontraflow ternyata dipantau dengan etelit drone, masih terjadi perlambatan arus, kami akan melakukan putusan one way sepenggal tahap pertama di lokasi one way nasional. Kalau itu toh masih ada bangkitan arus yang tinggi menuju ke mudik, kita tambah sampai ke 414 untuk kita jadikan one way sepenggal tahap 2. Belum one way nasional. One way nasional itu ketika nanti terjadi puncak arus, gate tol sudah menunjukkan sekian jam berturut-turut, itu harus kita lakukan one way nasional untuk memperlancar kendaraan-kendaraan yang menuju ke Trans Jawa. Oke. Puncak arus diperkirakan berarti kapan ya, Pak? Kalau diperkirakan Lebaran itu jatuh di tanggal 20 atau 21? Perkiraan itu ada, tetapi kita bekerja dengan teknologi. Karena ada kebijakan pemerintah yang cepat dan tegas tentang work from anywhere. Betul. Jadi masyarakat terurai keberangkatannya. Jadi prediksi yang kita perkirakan H-3 itu arus puncak belum tentu di situ. Karena sudah terurai dari awal. Termasuk juga arus balik. Tetapi kita kan standby. Selalu melihat teknologi bagaimana memantau traffic counting sehingga pada puncaknya itu harus kita lakukan eksekusi yang tepat. Luar biasa. Jenderal tadi menyinggung satu teknologi yang digunakan dan ini memang disiapkan untuk tahun ini, Jenderal ya. Kita lihat di belakang kita ya, Jenderal ya. Ini ada namanya drone ya, Jenderal. Ya, drone. Ini drone Etle. Etle drone, patrol presisi. Oke. Ini akan beroperasi, ini akan menjadi instrumen baru tepatnya. Ya. Tahun lalu belum ada. Tahun lalu belum ada ya, instrumen baru yang akan digunakan oleh petugas kepolisian di lapangan untuk memastikan semuanya tertib pengendara, semuanya terpantau begitu ya? Ya. General ya. Nanti trade drone itu akan kita sebar ya. Ada di kilometer 29, ada di kilometer 81, ada di sepanjang Trans Jawa, termasuk juga mungkin di Gadok yang travel spotnya berkaitan dengan tempat wisata. Dan dia akan melaporkan situasi yang real time. Sehingga kapan kita melakukan eksekusi itu bukan prediksi lagi, tetapi fakta flow yang ada di jalan yang harus kita lakukan eksekusi, apakah dilakukan one way atau dialih arus dan lain sebagainya. Oke. Jadi sebetulnya drone ini akan mengcapture siapapun pelanggar lalu lintas. Ya sebetulnya begini, dalam operasi ketupat ini operasi kemanusiaan, yang paling terpenting keselamatan. Betul. Kami ada himbauan agar ada ganjil genap. Nah, ini troll yang akan memantau. Tetapi kita tidak akan melakukan penegakan hukum. Kami akan kita datakan bagaimana tingkat ketertiban dan kepatuhan disiplin pengguna jalan. Cara kerjanya bagaimana ini, Jenderal? Mungkin ada anggota yang mungkin bisa membersamai kita. Oke. Kita coba terbangkan di jalanan sore. Kita sedang menerbangkan drone Etle. Kami mengharapkan pengguna jalan itu disiplin, patuh, tertib sendiri, sehingga tidak terjadi kecelakaan.